Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang menyertai kehidupan kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu sertai hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nas firman Tuhan pada hari ini yang memberkati kita tertulis di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Dikatakan, mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada suatu hari ada seseorang datang kepada Tuhan Yesus. Dia adalah seorang yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Menurutnya semua perintah Allah sudah ia lakukan di dalam hidupnya. Namun dia sangat terkejut mendengar ucapan Yesus. Dia menjadi kecewa, pergi dengan rasa sedih ketika Yesus mengatakan, "Juallah segala hartamu dan bagi-bagikanlah kepada orang-orang miskin, lalu datanglah mengikut aku." Mengapa ia bersedih? Karena ia mempunyai banyak harta. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, disinilah Yesus mengatakan bahwa alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Hal ini Yesus ingin mengatakan bahwa lubang jarum merupakan suatu gambaran dari sulitnya masuk ke dalam kerajaan sorga, di mana pada saat itu ketika orang-orang pedagang ingin pulang pada malam hari ketika pintu utama sudah ditutup, maka mereka akan melewati pintu kecil yang dinamakan dengan lubang jarum. Sebelum mereka memasuki lubang jarum ini atau pintu kecil ini, maka mereka harus terlebih dahulu menurunkan semua barang-barang yang ada pada unta mereka, yaitu barang-barang dagangan mereka, sehingga mereka bisa membawa masuk unta tersebut melewati lubang pintu yang kecil atau yang disebut dengan lubang jarum tersebut. Yesus ingin mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, seseorang harus terlebih dahulu menanggalkan harta miliknya, membuang segala pikirannya tentang harta, lalu memfokuskan dirinya untuk memasuki kerajaan Allah. Mendengar hal tersebut, mereka menjadi gempar. Murid-murid Yesus menjadi gempar dan mengatakan, "Jika demikian, orang yang kaya yang saleh saja tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, lalu siapakah yang akan mendapat keselamatan itu?" Lalu Yesus mengatakan bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia sangatlah mungkin bagi Allah. Apakah maksud Yesus dalam ucapannya itu? Yesus ingin menegaskan bahwa orang kaya dan kepada kita juga pada saat ini
bahwa hanya orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya sajalah yang akan sampai ke dalam kerajaan surga. Dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan berarti orang yang tidak bergantung kepada apapun yang ada di dunia ini. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, hati orang kaya tersebut harus terlebih dahulu diubah. Cintanya kepada kekayaan duniawi harus diubah kepada cinta sejati, yaitu harta surgawi. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekayaan, talenta, kuasa yang kita miliki pada saat ini hendaklah kita bergunakan, kita pakai menjadi berguna, menjadi berkat bagi sesama kita, bukan sebagai menjadi penghalang untuk datang kepada Tuhan, yaitu ketika kita menjadi jatuh ke dalam kesombongan. Tetapi jadilah berkat, menjadikan hidup berguna bagi orang lain, bagi sesama, sehingga kita akan diselamatkan, sehingga kita akan menjadi pewaris kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan lewat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami diingatkan kembali untuk tetap mengandalkan Engkau di dalam hidup kami Tuhan, bahwa hanya mengandalkan Engkaulah dan mengimani Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga kami layak diselamatkan, sehingga kami layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memampukan kami. Sertai kami Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.